kemudian dibuka. Ini bukan Sapardi kok. Sapardi tidak memiliki kata ini, tidak pernah menggunakan kata ini. Tapi di puisinya Mawar menggunakan kata ini. Ini bukan Sapardi, ini orang lain. Nah, kalau melihat dari kacamata Roland Barthes itu akan diketahui. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-8 setelah UTS. Semoga UTS yang telah dilakukan kemarin bisa menjadi pembelajaran ya untuk menjadi lebih baik ya. Ketika saya cermati UTS-nya ya, saya melihat bahwa di situ masih belum maksimal ya. Saya mengharapkan nanti belajarnya lebih maksimal lagi, lebih mau berproses lagi ya. Itu sebagai titik belajar menulisnya ya. Nanti akan saya arahkan bagaimana menulis pelan-pelan menggunakan kecanggihan-kecanggihan teknologi ya. Saya perkenalkan lebih cepat, mungkin lebih baik, karena belajarnya nanti masih ada 7 semester lagi ya. Kalau berkenalan semester 1 itu sudah kenal teknologi, nah tinggal memanfaatkan dan belajar lebih baik lagi kayak gitu ya. Jadi saya harap minggu depan membawa komputer, saya kenalkan dengan aplikasi Citasi, ataupun kalau nanti masih komputernya ternyata masih belum support ya, dengan aplikasi untuk Citasi secara online, maka saya ajari teknik Citasi yang ada di Microsoft Word. Itu sudah ada sebenarnya, membantu kalian Citasi di Microsoft Word itu ada, sudah tahu? Nah, karena Word-nya selama ini mungkin digunakan hanya untuk menulis ya, tidak memanfaatkan secara sepenuhnya. Kalau kalian sudah mempelajari Word itu secara maksimal, sebenarnya dahsyat Word itu. Word itu juga kalau dibantu dengan koneksi internet itu dia bisa menerjemahkan, translate. Tahu? Belum ya? Nah, karena masih belum belajar secara maksimal ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan Word ya. Karena orang-orang nggak tahu, kadang Word itu memang untuk menulis saja, tetapi dia sudah sebenarnya kaya fitur ya. Untuk mendesain ya itu sudah ada aplikasinya di sana, tapi memang kaku karena dia fokusnya hanya untuk menulis. Tapi fitur-fiturnya sudah lengkap dan melimpah ya untuk Microsoft Word. Nah, bekal mahasiswa Word itu adalah bekal yang baik. Jadi kalian harus benar-benar menguasai Microsoft Word. Yang punya komputer, yang punya laptop minggu depan di bawah ya. Dan saya beri instruksi, silakan dicek ya di komputernya, nanti waktu pulang coba di download aplikasi Citasi yang namanya Mendeley, dicatat Mendeley, nanti di download waktu pulang. Yang punya komputer, yang punya laptop ya. Kalau di rumah saya hanya ada komputer Pak, tapi PC di rumah, oke, nanti dicoba di PC nya. Kalau punya laptop ya silakan dipakai laptopnya. Kalau belum ada ya nanti join dengan temennya. Yang penting tahu, bisa bukan berarti punya, gitu ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan keterbatasan kita. Tahu tulisannya Mendeley? Nah, ini nanti di download ya. Ini tulisannya Mendeley. Nanti dicari ini. Itu membantu Citasi secara online. Mendeley. Karena sekarang era teknologi, maka Citasi pun dibantu Mendeley. Ya. Saya belum pernah mencoba kalau di handphone apakah ada yang support dengan handphone. Ya, saya belum pernah mencoba. Yang saya sudah mencoba itu Mendeley versi desktop, jadi versi komputer, yaitu nanti di download, dicoba di rumah. Nah,
versinya nanti sebelum mendownload itu kalian diarahkan mau download versi apa. Nah versi itu biasanya menyatakan sesuai dengan spek komputer kalian. Nah kalau spek kalian yang ada di menu Mendeley itu berarti itu yang kalian pilih. Kalau ternyata nggak ada kesesuaian spek, ya berarti speknya masih belum cukup. Ya, jadi untuk mengetahui itu nanti benar-benar membantu. Ya, Mendeley itu selain citasi dia juga bisa menyimpan file. Ya kalian punya file PDF, punya file apapun itu e-book itu diupload di situ. Ya, kalian buat akun kayak normalnya orang buat Facebook, memasukkan email, password, ya, buat yang mudah diingat sehingga kalian nggak lupa. Karena kalau lupa percuma kalian nyimpen di situ, hilang, ya. Tapi kuncinya adalah email. Kalau kalian itu emailnya nggak gonta-ganti, ya, email itu kalian ingat passwordnya, pakai nomor HP kalian, ya, maka sampai kapanpun email itu terus berfungsi. Ya, era digital kekuatan kita adalah di email. Era digital, ingat itu. Ya, apapun itu. Apapun kalau mau dihack, biasanya kalau kalian sudah memakai fitur keamanan, ya, pakai konfirmasi by email dan by phone, nggak mudah untuk dibobol. Mengapa? Ketika mau membobol nanti butuh password itu ke kalian. Walaupun nanti yang hacker tingkat tinggi ya tetap bisa. Setidaknya kalau kalian bukan siapa-siapa nggak mungkin dihack, gitu loh, Rek. Ya, tetapi kan itu bisa mengamankan untuk orang-orang yang iseng cari-cari misalnya dukungan secara online dan lain sebagainya. Kan butuh email aktif, email nggak fake gitu kan, kayak gitu. Nah itu dibuatkan kayak gitu-gitu untuk online. Nah makanya email-email aktif itu ya kadang dibajak orang. Tapi kalau kalian sudah mengaktifkan fitur pengamanan, ya aman. Jadi minimal jangan pernah hilang password emailnya atau lupa alamat emailnya di zaman teknologi seperti ini. Insya Allah lapisan dasar sudah terlewat gitu ya, kalian punya kekuatan dasarnya. Jadi kayak gitu. Baru setelah itu kalian login di Mendeley ini, dicoba. Lah setelah itu kalian bisa mengupload file-file kalian. Lah kalau kalian aman dengan file itu, ya, misalnya laptop kalian ada masalah, ya, kalian biasanya kalau laptopnya rusak, artinya rusak, filenya hilang kan. Tapi kalau PDF sudah kalian upload di situ, kalian buka di komputer baru, file itu masih ada di sana. Yang penting kalian rutin update, kan kayak gitu. Nah, dulu saya ketika tidak banyak file pekerjaan masuk ke WA, selalu saya hapus WA itu, biar nggak penuh, nggak berat HP-nya kan. Nah, tetapi karena WA setiap pekerjaan sekarang itu masuknya ke WA, tidak ke email lagi, ya, maka saya cadangkan akhirnya WA itu masuk ke Google Drive, masuk ke email gitu kan. Nah, ke sana sehingga semua terupload, nggak pernah saya hapus WA saya itu. Kenapa? Pekerjaan kalau nanti dihapus secara auto gitu ya, kan hilang semua. Pekerjaan hilang semua. Karena pekerjaan semua by email sekarang, nggak by email, by WA. Ya gitu. Jadi kalian harus mencoba ke sini upload file-file kuliah, file-file apa namanya itu artikel gitu ya, sehingga masuk ke sana biar nanti suatu ketika kalian butuh kalian nggak bingung lagi. Sekarang memang nggak butuh karena nggak tahu kebutuhannya, ya. Sekarang itu fungsinya kalian menyimpan sebanyak-banyaknya untuk suatu ketika kalian ketika butuh nggak bingung cari kemana. Belajar itu memang sekarang itu nggak tahu butuhnya buat apa, sehingga kadang malas-malasan belajar gitu kan, karena nggak tahu butuhnya. Kalau sudah ngajar gitu ya, butuhnya itu besok saya ngajar materi X, ya kan tahu butuhnya materi X, maka baru mencari kan. Nah mencari itu kalau ternyata waktu kuliah itu malas beli buku, aduh di mata kuliah ini dulu ada di buku ini, tapi saya nggak punya bukunya. Nah akhirnya bingung kan,
Nah, di situ tahu fungsi itu nanti ketika sudah mengaplikasikan. Jadi sekarang itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kalian butuh sudah enak. Nah, kembali lagi nanti akan saya ajarkan selain Mendeley juga bagaimana citasi. Ya, caranya kemudian diinstal, disinkronkan dengan komputernya itu seperti apa sehingga bisa membantu kalian untuk menulis, untuk citasi. Ya. Nah, di situ citasi pakai Mendeley itu butuh citasinya bisa berupa citasi saja, bisa di copy di Google atau download filenya PDF-nya. Tapi kalau enak download PDF-nya, nggak hanya citasi, karena suatu ketika mau membaca artikel itu ulang, itu dapat dibaca lagi. Jika gitu nanti akan saya ajari, dan juga silakan buka akun untuk Google Scholar. Ya, tahu Google, sudah kenal Google Scholar? Kenal ya. Jadi di sini nanti kita harus dapat 2 ini minimal di arah teknologi ya, Google Scholar ini. School ya, Google Scholar kalau pakai bahasa Indonesia Google Cendekia. Tapi ya sama, itu hanya diterjemahkan dari Scholar menjadi Cendekia. Kalian harus buka di situ. Tapi semua itu pakai email. Gmail, sorry. Kalau kalian emailnya apa sih? Gmail semua atau ada yang Yahoo? Gmail ya, rata-rata Gmail, karena handphone itu nggak menerima email ya, nggak menerima Yahoo ya. Semua dikuasai oleh Google ya, HP ya. Karena nggak masukkan email juga kan nggak bisa dipakai HP-nya ya. Nah, berarti punya akun Google ya semua. Lah, tuh nanti buka Google Scholar. Lah kalian buka akun di sana. Buat apa, Pak? Itu buat rumah citasi kalian. Ya, buat rumah citasi. Itu fungsinya untuk apa? Ya, itu rumah citasi itu intinya itu kalian nanti punya koleksi tulisan di situ. Nanti grade naik, kalian pasti ada tugas nulis artikel. Disuruh ngirim ke jurnal. Nah, maksud saya minta membuat itu biar tidak sekadar menjadi tugas. Ya. Tugas kalian itu nanti kalau kalian sudah buatkan rumahnya, tulisan kalian masuk ke situ ya, secara auto. Ya, kalau kalian nggak punya rumahnya, ya itu ya berkeliaran di mana-mana. Maksudnya gini ya, cara sederhana saja. Itu kan tugas dokumentasi. Kalian tahu koran ya? Pernah diberi tugas clipping dulu waktu sekolah? Pernah? Nggak pernah. Ada yang pernah buat clipping dari media massa? Pernah ya? Nah, kebetulan ada yang tahu. Jadi clipping itu kan kita disuruh menggunting-gunting tulisan, ditempelkan di folio gitu ya. Kemudian dijilid, kasih topik apa sesuai tugasnya. Nah, portofolio kalian kalau kalian nulisnya di media, kalau misalnya kalian ngirim artikel kalian ke koran, ke majalah, ada tulisan kalian dimuat, kalian diminta gunting itu dan ditempelkan di folio. Itu clipping tulisan di media. Itu misalnya begitu. Itu kalau kita manual. Dulu saya melakukan itu, belum ada internet. Hingga tulisan saya di koran-koran yang termuat di media nasional di seluruh Indonesia itu saya clipping. Ya. Loh Pak, kalau di Bali, korannya di Bali gimana? Ya, alhamdulillah saya kan terkoneksi dengan teman-teman saya, sehingga teman Bali ngirim pos koran itu ke rumah saya. Kemudian saya clipping, saya potong. Ya, sehingga saya punya clipping tulisan saya yang dimuat di koran Bali. Kemudian koran Sulawesi. Lah itu ada. Belum banyak internet. Nah, sekarang banyak internet, maka harus punya clipping internet. Ya, kalau ilmiah ini Google Scholar ini karena basicnya adalah ilmiah, itu clipping online. Kalau kalian sudah punya,
ya, rumahnya itu tadi seperti kalian punya clipping, memasukkan tulisan kalian ke clipping tadi, kayak gitu modelnya. Jadi kalian buat rumah di sana. Nah nanti kalau kalian sudah termuat tulisannya, nah itu auto masuk ke sini. Nah karena ini itu nanti yang mirip-mirip, misalnya Firman Abdul Hakim namanya, ya, maka kalau ada Firman Hakim, nah itu juga akan masuk ke rumah kalian. Tapi ada tawaran, kamu mau meng-approve atau tidak, kamu mau menerima apa tidak. Nah kalau bukan tulisanmu ya jangan diterima, biar gak masuk ke rumahmu. Nah itu nanti akan tulisan-tulisan kalian secara online yang mungkin tugas kalian di semester 3 sampai semester 8 misalnya ada tugas itu auto masuk ke sini. Nah kalau kalian sudah punya ini loh bisa ngomong. Kalau buat CV mau lamar ke sekolah, lah itu di screenshot, saya punya artikel terus ilmiah yang terpublikasi di sini. Nah nanti kalau kalian punya lampiran itu dengan pelamar yang lain walaupun dari universitas ternama tapi nggak punya itu, sebenarnya dia punya tapi nggak pernah buat rumah, dia hanya tugas kuliah aja. Loh dia akan kalah dengan kamu yang tertib seperti ini. Oh orang ini, anak ini punya artikel ilmiah, oh ini nanti bisa menunjang akreditasi sekolah, institusi dan lain sebagainya. Itu dilihat dari situ. Loh kalian menang satu langkah situ ya. Nah makanya nanti buat akun di situ ya, suatu ketika kalian butuh ya. Kalau sekarang semester 1 mungkin belum ada yang memberi tugas artikel ilmiah, atau sudah ada di semester 1 belum ya, mungkin nanti semester 3 mulai atau semester 2 mulai. Nah sebelum mulai sana siapkan aja, karena nanti belum tentu setiap dosen meminta kalian membuat itu. Kalau nggak ada yang arahkan kan kalian pasti nggak akan membuat, toh nggak ada yang arahkan ya. Karena tugasnya biasanya misalnya membuat artikel, kemudian submit, ya, bukti submitnya dikumpulkan untuk nilai ujian. Misalnya hanya begitu. Kalau termuat nanti kalian juga nggak tahu. Tapi kalau kalian sudah buat rumahnya, kalian buka Google Scholar, oh tulisan saya dimuat, oh tulisan saya, nah itu tahu dari situ. Itu auto dikerjakan oleh Google kayak gitu. Nah kalian nanti bisa dapat sesuatu untuk diri kalian di masa mendatang gitu loh ya. Itu itu nanti akan saya ajarkan secara teknis minggu depan. Dan sekarang silakan dikumpulkan laporan bacanya. Walah kok ijek ngumpul laporan baca pak tak pikir ndak ya, silakan dikumpulkan. Untuk materi hari ini seperti yang sudah kalian lakukan laporan bacanya, semoga benar-benar membaca ya, semoga. Karena saya sudah memancing untuk membaca, tapi kalau dipancing itu ternyata juga punya trik untuk tidak membaca, ya wow alam gitu kan. Yang penting saya sudah berupaya, saya sudah berusaha. Nah kalau sebelumnya itu kita berbicara tentang bagaimana penulis dari kacamata semiotik, dan sekarang kita melihat pembaca dari kacamata semiotik ya. Ini tadi sudah mencari literatur ya, bermacam-macam literatur yang memang intinya hampir-hampir sama, hanya satu yang model yang berbeda dilakukan oleh Dina. Dia berupaya untuk mencoba memberi penerapan kayak gitu ya, membaca yang ada penerapannya, tapi kan terlalu jauh ya, karena agak sulit. Nanti pahami aja dulu bagaimana pembaca dari kacamata semiotik kayak gitu. Nanti kalau menerapkan nanti terlalu jauh, kita pahami dulu. Kalau saat ini kita mempelajari teori, bagaimana kita memahami teori ya, jangan berupaya masuk ke lebih dalam nanti, karena lebih dalam nanti ya pastinya akan lebih rumit gitu ya. Saya mengajarkan sekarang kan teori sastra ya, masuklah ke teori saja gitu ya. Nah ini sudah ada ahli-ahli yang dituliskan di sini, ada yang menyebut ya tokoh-tokoh dari awal sampai akhir kan nggak berubah ya, nggak berubah sama sekali. Nah sekarang tinggal kamu melihat semiotik itu mau dari kacamata siapa, Barth, Peirce,
ya, atau dari kacamata siapa? Kan begitu. Yang jelas di sini ya, kalau kita melihat kacamatanya Barthes gitu ya, berarti the death of author. Apa sih maksudnya the death of author? Apa maksudnya? Aja nguyang-nguyu. Apa? Penulis yang mati. Penulis mati, ini ya. Oke. Penulis yang mati itu seperti apa? Penulis yang wis mati apa piye? Atau itu hanya sebuah kiasan yang dilakukan oleh Barthes? Kita kembali ke materi teori sebelumnya, ya, di strukturalisme. Kebetulan kan saya buatkan videonya, sudah nonton apa belum? Sudah ya. Apa strukturalisme itu? Strukturalisme itu dibagi menjadi berapa? Ingat? 3. Yang pertama adalah strukturalisme genetik, yang kedua adalah strukturalisme dinamik, formalis, genetik, dinamik, ya. Dimana untuk strukturalisme, ya, itu kan memandang karya sastra sebagai karya sastra, ya, formalis, ya. Kalau genetik dia sudah menentang formalis, ya. Tetapi bagaimana teks itu dilahirkan berhubungan dengan sosial, gitu ya. Kemudian yang dinamik itu tidak jauh berbeda dari genetik, tetapi mengambil sesuatu di dalam karyanya untuk dihubungkan bagaimana sih ini tercipta di luar teks, ya. Kalau yang genetik itu tidak harus ada di dalam teks. Kalau dinamik itu ya lebih baik dari perbaikannya dari genetik, berarti keluar dan di dalamnya ini ada yang mengarahkan keluar. Berarti ada simbol di dalam teks karya sastra. Itu kan seperti itu. Itu materi kita sebelumnya. Memandang teks ya. Untuk yang formalis berarti teks saja, karya sastra itu dilihat dari karya sastranya saja, ya, tidak dari apapun, ya. Tetapi perkembangannya ketika oleh Barthes disebut sebagai the death of author, ya, maka penulis itu dianggap sudah mati, ya, nggak ada kaitannya dengan penulis. Kalau di strukturalis, teks itu nggak ada kaitannya dengan sesuatu yang di luar teks atau sesuatu yang sifatnya sosial atau di luarnya. Nah, tapi kalau Roland Barthes, semiotik dari Roland Barthes, pembaca itu membaca teks saja, tidak ada kaitannya dengan penulis. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena dulu ada fenomena, ya, orang yang menulis misalnya. Saya menulis, teman saya menulis, dan saya kenal teman saya di dalam kehidupan dia secara real, ya. Oke. Baru setelah itu saya kan sudah tahu dia kehidupannya. Saya sering bareng sama dia, ya. Berarti katakanlah penulis yang ini adalah sahabat saya. Tahu aktivitas kesehariannya, kesukaannya apa, semuanya saya tahu. Dan dia menulis, ya, otomatis saya itu kan bisa melihat keseharian dia, apakah ada di dalam karya ini. Loh, oh dia curhat ini di cerpen ini, oh dia curhat di puisi ini. Saya kan tahu akhirnya karena saya tahu dia. Nah, Roland Barthes mengatasi fenomena itu, ya, biar lebih objektif, maka disebut ketika membaca karya sastra, pembaca itu harus menganggap pengarang itu sudah mati, the death of author.
Jadi nggak lihat pengarangnya, nggak lihat temennya itu yang ngarang, tetapi harus lihat karyanya. Situ maksudnya. Jadi dari kacamata semiotiknya Roland Barthes itu, ya, the death of author. Jadi kalau di strukturalis itu dengan hubungan sosial, tapi kalau di Roland Barthes ya semiotik dari kacamata pembaca, itu pembaca harus benar-benar melihat teks, tidak ada kaitannya dengan karya penulisnya, ya. Jadi karyanya saja nggak ada kaitannya dengan penulisnya. Jadi karya is karya. Jadi di sini tidak boleh, ya, dilihat ini sebagai produk dari sini. Jadi dia cukup di sini saja, karya sebagai karya. Nggak boleh ada timbal balik karena saya kenal penulisnya, maka akan saya kaitkan karyanya dengan penulisnya. Oh, ini tulisan dia tentang ini. Jadi semiotik, maksudnya pembaca dari kacamata semiotik kan di sini. Padahal pembaca ini tahu ini kan, dia tahu ini. Tetapi ini nggak boleh digunakan. Yang digunakan hanya ini saja, ya, ini sama ini, dia saling berhubungan, nggak boleh melihat penulisnya. Jadi Mawar nulis, ya, kemudian Firman membacanya, dia curhat tentang ini kayaknya, itu nggak boleh. Yang dilihat hanya karyanya, katanya, kalimatnya, ya, barisnya, seperti itu. Jadi karya is karya, bukan karya pengarangnya ini siapa, kayak gitu. Sehingga misalnya ini ada puisi bla 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 bla, kemudian, ya, ini misalnya judul saya tulis di sini, di bawahnya saya beri tulisan Sapardi, ya, Djoko Damono, padahal ini puisinya Mawar, ya. Padahal ini puisinya Mawar, tapi saya tulis ini. Ya. Ketika kita melihat ini karya sebagai dari kacamata pembaca dari semiotik, maka dia nggak boleh melihat ini. Maka ini ditutup. Ya. Oh, setelah dianalisis, oh ternyata dia bukan Sapardi. Tapi kalau tadi tidak dilihat, ya, maksudnya ini tadi dilihat, ini dikira karyanya Sapardi. Tapi kalau kita menggunakan analisis semiotik dari kacamatanya Roland Barthes, bahwa pengarang itu tidak boleh melihat ini, pembaca tidak boleh melihat ini, maka akan diketahui kalau pembaca tersebut misalnya fanatik banget dengan karyanya Sapardi, kan dia pasti hafal caranya, stylenya. Kalau kalian ngefans banget sama artis misalnya, kalian pasti bagaimana kesukaannya dia, bagaimana cara berjalan dia, bagaimana sepatunya, bagaimana bentuk tubuhnya, kesukaan warna favoritnya apa, makanannya apa, itu kalian kan tahu. Begitu juga dengan orang yang fanatik atau suka dengan puisinya Sapardi. Nah, kalau membaca itu tanpa dilihat ininya, dia akan tahu. Oh, kemudian dibuka, ini bukan Sapardi kok. Sapardi tidak memiliki kata ini, tidak pernah menggunakan kata ini. Tapi di puisinya Mawar menggunakan kata ini. Ini bukan Sapardi, ini orang lain. Nah, kalau melihat dari kacamata Roland Barthes itu akan diketahui. Nah, itulah kenapa ketika saya membaca UTS kalian, ya, saya langsung tahu ini bukan anak-anak. Ya, karena dari dulu sudah sering mencoba mengotak-ngatik tulisan orang lain, ya. Sebelum tulisan mahasiswa, saya mengotak-atik tulisan orang lain, puisinya orang lain, cerpennya orang lain, saya otak-atik permainan bahasanya bagaimana. Oh, ada tahapan. Nah, kemudian akhirnya saya masuk ke wilayah tulisan akademik, menyunting tulisan akademik. Nah, akhirnya, ya, the death of author, ketika saya menutup semua nama-nama kalian di dalam tulisan itu, loh, ini di sini, oh ini dari sini, oh ini dari sini. Dan ketika saya kumpulkan filenya,
dipasamakan, oh sama, oh ini perbedaannya dia berubah di sini, oh ini berubah di sini, oh ada yang sudah prosesnya sekian, 5% sudah parafrase, ya 10% parafrase, oh ada yang nggak diparafrase sama sekali, oh dia dari sini semuanya. Nah itu nanti akan terlihat tanpa saya melihat ini tulisannya siapa, saya hilangkanlah nama-nama itu. Nah itu karena ada teori the death of author. Saya sudah menerapkan itu dari dulu, sehingga ketika nama-nama itu saya hapus, ya nama-namanya, maka feel-nya dari bahasanya, ya itu sudah terlihat. Orang atau mahasiswa semester pertama, tingkat kebahasaannya itu sampai di mana levelnya? Belum, ini belum sampai di sana. Tingkat membacanya, parafrasenya harusnya sampai di sini, kayak gitu, ya. Pak, kalau dikelabui dengan misalnya saya menggunakan artificial intelligence, tapi saya tulis tangan, tetap sama. Maksudnya tetap sama bagaimana? Bahasa yang keluar dari diri kalian itu adalah bahasa yang kalian miliki, yang kalian sudah tahu, yang kalian sudah akrab dengan itu, ya. Gitu. Misalnya kalian nulis tangan, ya, tetapi itu hanya mengganti saja itu, ya, mengganti ya. Misalnya di sini sudah ada teks, kemudian kalian tinggal mengganti menulis tangan, ya. Misalnya di situ ada kata mimikri, ya, kalian pasti akan tetap menulis mimikri, iya kan? Tapi apakah kalian tahu mimikri? Tahu nggak? Di situ loh letaknya. Tahu mimikri? Ada yang tahu makna mimikri? Misalnya, nah di situ bisa terlihat, ya. Walaupun menulis tangan, walaupun di sini, tapi ada kosakata yang seharusnya ini sudah dimiliki atau belum. Nah itu terlihat, oh belum, ini masih sampai di sini, gitu loh ya. Nah itu yang namanya the death of author. Jadi di situ. Nah nanti bagaimana ahli-ahli itu melihat pembaca? Ada yang menyebutkan nanti ada teori resepsi. Teori resepsi adalah teori bagaimana seseorang membaca naskah, membaca teks. Makanya nanti disebut teori resepsi sastra, bukan resepsi pernikahan loh ya, tapi resepsi sastra. Itu adalah teori dari seorang pembaca. Hermeneutik itu teori dari seorang pembaca. Mengapa pembaca yang memaknai teks? Yang awalnya hermeneutik itu untuk membaca kitab suci Bible, ya, Bible yang digunakan, yang diterjemahkan dulu Bible, ya, menggunakan teori hermeneutik, yaitu dari pembaca, ya, dari situ. Maka di sini kuncinya pada pembaca, ya, teori semiotik untuk pembaca atau pembaca dilihat dari kacamata semiotik, begitu tekniknya. Nanti akan ada teori-teori, kalian akan menggunakan teorinya siapa, itu ada pemikiran-pemikirannya, ada langkah-langkahnya. Kalau dari Roland Barthes, semiotiknya Roland Barthes, berarti nanti dilihat the death of author, bahwa tidak ada kaitannya karya dengan penulisnya, walaupun kalian tahu penulisnya. Itu seperti itu. Ya agak sulit ketika kita mau menganalisis suatu karya dan kita tahu orangnya, itu agak sulit, ya. Teman saya minta ngulas cerpen saya, dia tahu saya, akhirnya dia jujur dan terbuka bahwa saya tidak bisa mengabaikan teorinya Roland Barthes tentang the death of author, karena sulit bagi saya untuk melepaskan karya ini dari pengarangnya, karena pengarangnya adalah orang yang benar-benar saya tahu. Itu dia memberi pengantar di buku saya, seperti itu, ya. Dia menemukan sesuatu yang saya lakukan berulang-ulang, tetapi untuk orang yang tidak pernah tahu saya secara kehidupan, nah itu membacanya sebagai sesuatu yang, oh fokusnya orang ini di sini, sehingga topik yang ditulis di dalam cerpen-cerpennya seperti ini. Nah tetapi ketika cerpen itu
saya sodorkan kepada orang yang tahu saya, begitulah jawabannya. Jadi seperti itu tuh yang namanya teori. Teori itu dilahirkan dari realitas. Jadi dulu ada permasalahan itu yang sulit untuk dipecahkan sehingga teorinya lahir. Teori itu untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi kalau kalian ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, ya pakai teori, ya. Rumusnya memang begitu. Karena teori dulu diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kalian ingin mencari masalah di sebuah penelitian, ya pakailah teori untuk menganalisis. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga saja bisa menambah sedikit wawasan. Ya. Minggu depan akan saya sedikit beri arahan-arahan. Silakan mencoba untuk diinstal yang namanya ini, ya. Coba nanti buat akun, kalau bisa dua-duanya, di Google Scholar sudah, kemudian di Mendeley sudah, ya. Jadi kayak gitu. Nanti kalau sudah masuk di Google Scholar, coba ngecek nama-nama dosennya. Nah itu ada nggak di Google Scholar? Pasti nanti di situ ada nama-namanya lah. Kalau kalian membuka itu suatu ketika, kalian juga akan ada isinya itu. Kayak gitu. Nanti itu bisa menjadi portofolio buat kalian ngajar. Jadi kayak gitu. Dulu di kakak tingkatnya itu saya tidak mengarahkan itu karena ya mungkin saya tidak terfikirkan. Nah setelah saya terfikirkan, ya saya sampaikan sejak dini mungkin, agar nanti itu bisa membantu kalian jenjang karirnya biar terdeteksi. Kalau kalian punya itu, kalian punya tulisan, ketika mengetik nama kalian setidaknya itu muncul, ya, di Google. Oh, ada namanya ini, nulis ini, gitu loh, ya. Oke, itu saja yang dari saya. Ada yang mau disampaikan, silakan sebelum saya akhiri. Tidak ada. Jika tidak ada, maka cukup sekian dari saya. Persiapkan laporan bacanya selain membawa laptop minggu depan, ya. Ya, kayak ada laptopnya di bawah. Kalau nggak punya ya jangan dibawa, nggak punya ya. Ya, jadi seperti itu. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.